Jari kadus no berat membaran murah. Anden sopok kadus ni. Budin warga seket, kancen seket ni warganya di kadus ni kita, seket kakak. Muara sopok dia sembahyang. Umar, lamun ara unte terpleset. Tu ira kamu tahun. Maka lemak tu akhirat kamu yang pertama ketuan si Allah Taala, kembali angkam dia pesolah rurung tu Irak. Paran murah dengan jadi lagu mendil Allah. Demun lalu jadi kadus terima gaji. Lagu nu berat. Lamun dek mumparan pemimpin ideal itu adalah pemimpin agama dan pemimpin umat, pimpin dan sembahyang. Coba lamun kadus jadi imam sembahyang. Semelan warga mendek taek sembahyang berjamaah. Dengarkan, haji itu ada 3 jenisnya dia bilang. Pertama haji mabrur. Kedua haji mardud. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalnya. Kemudian haji yang ditolak. Haji mabrur itu maksudnya adalah ketika dia balik dari haji, maka dia mempertahankan amal-amal yang dia amalkan di Makkah ketika di tanah suci itu sampai pulang. Di sana kan dinara dengan lalu salat berjamaah. Nah, haji mardud itu maksudnya dia berangkat sudah pulang dari haji, akhlaknya, tabiatnya sama seperti dia sebelum berangkat haji. Ini ciri-ciri haji mardud. Ara sopok dia bilang ni teman ni kita jamaah. Haji apa dia bilang? Haji markut tuh nih. Haji markut itu apa? Dia mendengar bang masih merekut. Melikus suara. Haji merekut katanya, masih merekut di manja dengar bang di masjid. Seperti bapak bilang tadi, haji melikus, marak gayas. Allah Subhanahu wa taala, semua kita ingin bahagia, ingin senang hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Mau orang kota, orang desa, orang tengilis, orang lingkung, orang peraya, semua ingin bahagia. Tapi kita kadang keliru meletakkan kebahagiaan atau mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam amal-amal agama saja. Barang siapa yang berkeyakinan dalam hati dan fikirannya, lamun berdua kepeng yang pun nak bahagia, luik kepeng dan harta benda, maka ini sama dengan yakinnya Qarun la'natullah alaih. Qarun bagaimana akhir kehidupannya? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dalam bumi beserta seluruh harta bendanya, beserta pengawal-pengawalnya. Dan dia tidak akan, hartanya Qarun ini tidak akan ditemukan sampai hari kiamat karena Allah Subhanahu wa taala sudah laknat dia. Ya. Barang siapa yang punya keyakinan kalau dia punya kekuasaan, dia bahagia, dia senang, sukses nah dia terpilih jadi anggota. No. Itu bukan. Kesuksesan itu adalah orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita ada kekuatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha dalam diri kita niki. Usaha atau bisnis, perbuatan, amal yang menyebabkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lamun temele berhasil, lamun temele lemak mata atau bergabah atau panen, maka ada usaha sebelumnya yang dilakukan. Dia mah tahu baru-baru bergabah lamun dia wah talat pari. Dia berbintan dengan talat pari juga tidak mudah, dan sembarang baru-baru talat pari, tidak mungkin. Ada fase-fase, ada proses menuju ke arah itu. Diperlukan sawah, lamun di arah man bangkat tem layak. Apa ini dengan pinak bangkat niki? Sandi man li rau layak mun arah ai mun pinak bangkat niki apa ni? Munik. Munik dulu entan. Dia harus nara ai. Yang pun dengan tahu munik yang pun ini mau jadi bangkat. Kemudian dia tahu langsung talat pari, harus ngampar dulu. Proses-proses ini sebenarnya gambaran dalam kehidupan kita, bagaimana caranya untuk bisa dekat dengan Allah, bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, bisa menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan hakiki, kehidupan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka kemarin yang baru balik dari Pakistan, ya, baru 1 bulan. Orang-orang tua, orang-orang Pakistan ini benar-benar mereka menghargai agama, menghargai Al-Quran.
Di setiap masjid di Pakistan itu dinarak dengan kalau Al-Quran direndah begini, maka dia selalu meletakkannya di atas pusar minimal, kemudian di temboknya ini dia bikinkan khusus tempat, betul-betul dia hargai Al-Quran di kita. Sangka lamun kalau Al-Quran itu kan libawa tu kalau Al-Quran ini waruan kita sendiri faham bagaimana ilmu. Cara ada kitabnya yang belajar khusus mengenai kaifa nahmilul Quran, bagaimana kita harus memegang Al-Quran. Ya. Orang-orang sana itu dia benar-benar bikinkan lemari khusus. Jadi di temboknya kiri kanan keliling di masjid itu, di tembok kemudian dia bikin lemari khusus. Di sana dia taruh. Kalau kita taruh Al-Quran tiba-tiba, kadang kita taruh di bawah Al-Quran, tapi sudah ada ininya, rehannya, dia tidak boleh. Dia langsung marah kita, dicari kita, langsung disuruh taruh Al-Quran. Harus, maksudnya adalah Al-Quran ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau entar jauh Al-Quran, mau entar sejauh buku, tidak boleh. Al-Quran itu harus diletak, pegang dengan tangan kanan. Kalau kita membawanya, maka harus diletakkan di atas, di dada. Gini caranya pegang Al-Quran. Menunjukkan kita penghormatan kita terhadap agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menghargai, menghormati agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan istiqomahkan kita, kukuhkan kita di dalam menjaga amal-amal agama. Al-Quran itu adalah sumber amal yang tersimpan di dalamnya. Maka amal-amal agama pun kita akan mudah untuk amal. Dinara Al-Quran, kalau Al-Quran robek di sana itu, robekan-robekan Al-Quran itu karena sudah lama mereka simpan di atas. Ya, jadi tidak ada yang diletakkan di manjak lemari, tidak ada yang Al-Quran itu selalu dia lebih tinggi tempatnya. Dan anak-anak di sana masih kode-kode untuk pada hafal Al-Quran belum dah sejus. Allah. Memang ajib orang-orang sana. Begitu mereka sholat dan khusyuk-khusyuk sembahyang. Kalau kita perhatikan cara gerakannya mulai dari wudhu, dinaran dekadu siwak dengan itu. Di masjid-masjid di sana ada ditanam pohon siwak. Jadi mereka datang ambil siwak itu, pohon itu, langsung gosok gigi. Kemudian mereka wudhu, dinarak dengan wudhu nganjeng. Lihat Pakistan. Semua tempat wudhunya itu sunnah duduk. Biar di hotel, biar di bandara kita wudhu, kalau ada musola atau masjid tempat itu, pasti tempat duduknya duduk. Niki tang bapak nggih. Iya dah mau tang bengak lalu kanak-kanak kode niki di Pakistan dah pegang HP. Allah. Heran, tidak ada yang pegang HP. Kaji kalau kita sholat maghrib kayak gini, tidak ada yang pulang ke rumah anak-anak itu. Jadi senang dia dengarkan kita ceramah pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab. Anak-anak sana itu, kalau yang berpendidikan itu, anak-anak madrasah itu, dia pakai 3 bahasa. Bahasa Urdu, bahasa Arab, sama bahasa Inggris. Jadi ada anak-anak yang ikut duduk. Saya tanya dia, saya suruh dia, will you please recite for me one surah or one ayat? Saya bilang, mau anda bacakan saya 1 ayat atau 1 surat? Dia nanya, what surat you want me to recite? Mau dibacakan surat apa? Oh nih, begituan. Saya bilang, it's up to you, you just recite for me. Atau kadang saya bacakan 1 ayat, kemudian dia lanjutkan. Kemudian setelah selesai dia bagus-bagus bacaan lagu dengan memang berpendidikan lah. Saya tanya dia, how many juz you already memorized? Pira juz hafal? Dia bilang mukammal, sudah sempurna, belum dah sejuz. Baru 12 tahun umur. Din cari tegal HP yang pegang ni kita. Din marah biji-biji jarin tidak bayi balot. Din harapin dia tegal HP. La ilaha illallah. Piran tak tahu mereka. Dengarkan, haji itu ada 3 jenisnya dia bilang. Pertama haji mabrur, kedua haji mardud. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalnya. Kemudian haji yang ditolak. Haji mabrur itu maksudnya adalah ketika dia balik dari haji, maka dia mempertahankan amal-amal yang dia amalkan di Makkah ketika di tanah suci itu sampai pulang. Di sana kan dinara dengan lalu salat berjamaah. Lagu lama mula dia demen berjamaah aja, dia manja tuh sembahyang di hotel tanpa pada sembahyang. Dia jauh rukuk. Selain hodot itu. Nah, haji mardud itu maksudnya dia berangkat sudah pulang dari haji, ke akhlaknya
tabiatnya sama seperti saya sebelum berangkat haji. Ini ciri-ciri haji mardud. Arak sopok dia bilang, ni teman ni kita jamaah. Haji apa dia bilang? Haji markut tu ni. Haji markut itu apa? Dia mendengar bang masih merekut. Melekus suara. Haji merekut katanya, masih merekut di mana dengar bang di masjid. Seperti bapak bilang tadi, haji melekus, marak gayas. Dia terganggu lah mau dengar bang, ndek berangkat. Ada hadis mengatakan dia terganggu tinduk, dia terganggu sulen apa namanya lay down atau tergeletak sulen dengar bang. Lamun dah ngebang dengan harus setuis. Dia terganggu sudah tidur-tiduran tak boleh. Kenapa? Apa efeknya? Lemak sakaratul maut, dia mak tahu ucapkan la ilaha illallah. Itu ancamannya dengan bang sudah tinduk-tinduk. Apalagi mak ngebang sudah tinduk. Hayya 'ala salah. Ayo kita salat. Itu artinya hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kesuksesan. Jadi dengan sembahyang ni orang sukses. Dunia dan akhirat pastinya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hadisnya panjang. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, man hafadha alaihin as-salawatul khams, sai jaga sembahyang 5 waktu di mana azan dikumandangkan di masjid atau di musalla, dia laksanakan dengan cara berjamaah, kemudian di awal waktu, maka Rasulullah bersabda, akramahullahu bi khamsati khisalin, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan orang ini dengan 5 perkara. Nah, ini perhatikan nih kita. Ada yang bisa jaga sembahyang 5 waktu. Niki 5 waktu dengan sembahyang di masjid niki nggih. Alhamdulillah. Pira kancing pira berjamaah subuh. Bapak kancing pira. Selarat setengah, alhamdulillah. Keren. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga solat 5 waktu di mana azan dikumandangkan, dilaksanakan dengan cara berjamaah di awal waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah akan angkat kemiskinannya. Ini berarti dunia ini. Ndek nak tebing susah si Allah Taala dengan sak pacu sembahyang. Ndek nak lelah lalu meter. Ni jangan ke Malaysia lain lalu meter. Lagu dia cari sembahyang itu. Andin 3 tahun itu, 3 tahun dia berjumat. Mau ketua nakam dia berjumat dia jauh tak masjid tu ni. Ini mah berkah rezeki pada Allah. Kejauh lain lopet rezeki lagu tu dia cari sembahyang. Coba kalau kita tinggal di kampung kita, jaga solat 5 waktu, pasti Allah mudahkan rezeki kita. Ini jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'ahu Allahu dayya'a rizquhu. Allah akan mengangkat kesempitan rizkinya. Coba perhatikan, lamun lek tengilis doang tahu atau lek bangak doang tahu dia muat seriuk dengan. Coba kalau kita pergi jauh ke kampung-kampung, kejauhan, di situ kita akan jumpa nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kanca dengan salitu-litu jok masjid bilang jelo 5 kali, ndek nuah susah lalu. Tatungan beras. Karena yang menguasai fikiran manusia ini hamba-hambanya Allah. Saya kita rajin tatungan beras kepeng tebing. Ini menjadi bukti bahwa sabda Rasul itu betul, benar. Saat kedua, Nabi, barang siapa yang menjaga solatnya dengan benar 5 kali sehari semalam di masjid atau di musalla dengan cara berjamaah di awal waktu, maka yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan yang terbebasang dari pertanyaan mungkar dan nakir. Azab kubur yang terbebasang. Berarti kedua niki, wah pindah kita dari dunia di akhirat, wah mulai masuk ke alam akhirat, di alam kubur niki. Yang terbebasang isi siksa kubur dan ndek mati ketuan si malaikat mungkar dan nakir. Ulama sering menyampaikan kemben sengak bilang jelun tedah itu masjid lamu muah terkenal si malaikat ja ndek mungkin di ketuanan. Saat ketuanan saya dia dengan sande terkenal.
Wan tak mati doang pun jauh-jauh ke masjid. Kan bengat malaikat. Yo sain ni dia nak tahu ke jauh masjid tu. Jam solat sudah jauh masjid ni. Menghalangi dia tahu sujud dengan isi. Julu tahu. Dia bisa ketuanang. Bare wana tamu toko berli alam jak kojon bare wade ko ni malaikat. Pertanyaan pertama merebuk. Saya nenek, who is your Lord? Siapa Allah Rabbmu? Nah, kalau orang-orang soleh, orang-orang beriman, maka dia akan menjawab Allahu Rabbi. Gampang dia mengatakan Allahu Rabbi, karena dibimbing oleh Allah dan hatinya yang menjawab. Lagu lamun dengan kafir, tidak tahu saja katanya. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah akan muliakan orang-orang yang menjaga solat 5 waktu, di mana azan dikumandangkan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia catatan amal dari tangan kanan. Orang yang dikasih catatan amal dari tangan kanan niki pasti masuk surga, pasti lolos dia dari pertanyaan malaikat nanti di akhirat. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun bermula orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanannya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan, sedikit sekedik unim ketuan. Karena apa? Dia bawa tiketnya salat 5 waktu. VIP lagi, VVIP. Sedangkan kebalikannya, firman Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, atau dalam ayat lain, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Orang-orang kalau dia berikan catatan amal dari sebelah tangan kirinya atau dari belakangnya, lemuri nih, catatan amalnya itu ditusukkan dari punggungnya tembus ke dadanya, berembik kesakit, na'udzubillahi min dzalik. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak dengan mengatakan alangkah celakanya aku. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan senang gembira. Dan dia tunjukkan, dalam hadis dikatakan catatan amalnya dia angkat tinggi-tinggi mun preto selaput dengan. Coba kita nih dengan selaput, lihat saya mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Seperti anak-anak yang diwisuda dapat ijazah ranking 1, keren sekali dia. Kita bisa bayangkan seperti itu kehidupannya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita catatan amal dari tangan kanan sekali lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keempat ya, melintasi sirat secepat kilat. Ini yang keren sekali ini. Itu didukung oleh beberapa hadis mengenai kenapa kita bisa berubah menjadi kecepatan kilat nanti. Seluruh amal yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan jadikan dia tubuh kita ini menjadi cahaya. Jadi kalau banyak amal kita, maka banyak cahaya tubuh kita. Jadi kalau full kita punya amal, maka seluruh jasad kita ini menjadi cahaya. Sehingga Rasulullah banyak berdoa, Allahumma ja'al jildi nura. Ya Allah, jadikanlah kulitku menjadi cahaya. Allahumma ja'al sya'ri nura. Ya Allah, jadikanlah rambutku menjadi cahaya. Allahumma ja'al 'azmi nura. Jadikanlah tulangku menjadi cahaya. Allahumma ja'al dami nura. Jadikanlah darahku menjadi cahaya. Wa ja'alni nura, dan jadikanlah aku menjadi cahaya. Jadi kalau sudah menjadi cahaya, banyak cahaya jadinya, maka kita bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Di ruang hampa, cahaya bisa bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Sakti-sakti orang ya. Dulu zaman Nabi Sulaiman ada yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis dengan kecepatan kilat. Dengan satu orang ulama dari Bani Israel yang mengatakan, ya Rasulullah, insya Allah saya bisa memindahkan singgasananya, kursi singgasananya Ratu Balkis sebelum anda kedipkan mata. Langsung bertu tahu di dekat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa ilmunya? Lemak terberaja. Sogol julu. Mahal ni.
Tapi kalau Raja Ifrit mengatakan, saya bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis, kata jin Ifrit, rajanya jin waktu itu yang ikut musyawarah di majelisnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda, katanya, inilah qawiyun, sesungguhnya saya ini adalah yang kuat, katanya jin. Tetapi ada yang lalu, kembali ada yang lalu nak kekolek itu bahasanya Pak Uhel itu, selalu bilang kekolek katanya lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini yang paling keren. Orang-orang yang jaga solat 5 waktu, ibu-ibu, bapak-bapak, mami-mami tiang sanak bija, jaga solat 5 waktu. Hadiah terakhir, kemuliaan terakhir yang Allah akan berikan nanti pada hari kiamat adalah dakhalal jannah bighairi hisab. Ia anta mau jog dalam syurga tanpa peketuanan. Dia mati ketuan-tuan. Ya. Niki sebenarnya yang sampun lingsir-lingsir ni kesempatan. Dia ndek pikir dunia lalu. Lagu ia ujian. Rasulullah bersabda, lamun dengan wartawa lemak yang pun milik merari malik kancut dara. Ya dia tahu ni memang seperti itu. Nafsunya naik. Dia bikin lagu padahal wahad yang tahu kembe-kembe, tapi ini sudah hati ini. Semakin tua kok semakin pengen punya istana. Narulin poro. Rajin ke masjid saja. Dari dendek baik imam ya tepengkah jadi merebot, dendek bilin masjid. Andi narat dengan tepengkah. Lagu Batur almarhum atau Bali. Dia milih dong tepengkah. Dia kemilih doang ya tepengkah. Lamuk jadi kepala desa saja kanggum pengkah ke. Lagu ndek mak kanggum pengkah ke masjid ja izin. Maksudnya masjid niki adalah rumah atau tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini kita. Banyak kejadian-kejadian kalau ada kubur yang dibongkar, ada beberapa orang atau jenazah yang masih utuh. Ternyata itu orang-orang yang cinta masjid. Allah. Begitu saya masuk tadi di masjid ni, pada jarang turus, angkat lalu pupon masjid ni. Dulu zaman Rasulullah harap sopok dengan Nina, jamaah bini meninggal. Dia meninggal niki pun langsung lalu kuburang dan cara barak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minat kuburang yang pun terbarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah langsung segera ke kubur. Angkam dia barak kisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah salat gaib di masjid. Rasulullah Nabi sabda, ibu ini berada di dalam surga sekarang. Kemben ina niki tang lamun arat daun-daun teri di masjid, di halaman masjid, ia mun butik, ia mun sapu, maka pahalanya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka dende beng banas masjid. Jari kadus no berat membaran murah. Anden sopok kadus ni. Budin warga seket, kancen seket ni warganya di kadus ni kita, seket kakak. Muara sopok ndek sembahyang. Umar, lamunara unte terpeleset. Tu ira kamu tahun. Maka lemak tu akhirat kamu yang pertama ketuan si Allah Taala, kembali angkam ndek pesolah rurung tu Irak. Paran murah dengan jadi lagu mendilah demen lalu jadi kadus terima gaji. Lagu nu berat. Lamun dek mumparan pemimpin ideal itu adalah pemimpin agama dan pemimpin umat. Pimpinan sembahyang, coba lamun kadus jadi imam sembahyang. Semel warga mendek taek sembahyang berjamaah. Makanya kami bilang sama Pak Wabub, kalau bisa nanti dibikin aturan supaya calon-calon kepala desa ini minimal hafal 1 juz Al-Quran. Kembien ada yang saknia yang dah jadi imam. Itu memang syaratnya, itu paling keren itu. Pimpinan umat jadi imam yang dah. Mudah-mudahan pelain dan suruh ceramah kepada desa tiang ni kita din semel doang cekatan itu sandek jari kepala desa. Baik hadirin dan hadirat ampura kalau ada kata-kata tiang yang salah. Sekali lagi niki teman-teman ya saudara kami niki yang ada di Peran Tengilis namanya. Desa mana sebenarnya niki? Majid, kepala desa Abdul Majid, Haji Majid, dia kanca klien no dan no. Anu ni tempat lain no dolan tempat lain ni kan layak lagu. Awas saya bani-bani empong kena dolan nanti. Oh masih. Mohon pelit.
Iya, lagu mula lincah no, ya kodi manja kodi no. Lamun latihan karate lah ya. Kan ada jurus cing untuk nyucuk mata itu. Kan gini, jadi menghalanginya pakai gini atau gini. Lagu ini aja imo setejo isi bakat isi. Mula na telele layan no. Masya Allah, tiang senang sekali berada di Tenggilis niki ya untuk menyambung tali silaturahim nggih. Niki juga tiang isi di Sumbek, kemudian di Lingkung, ya di Muncan tiang isi. Hampir kemarin malam tiang 2 malam yang lalu tiang di Semparu ngisi. Ya. Ya, tu engkah lewat sambung balik dan ini itu. Subhanallah hamdi subhanakallah hamdika nasyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.